Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya ini Fatimah dari Prodi PGSD B1 2019 dengan NIM 19060004. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya dengan judul Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep ciri-ciri makhluk hidup siswa kelas 3 sekolah dasar. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing 1, yaitu Bapak Galih Dani Septian Rahayu MPD, dan dosen pembimbing 2, yaitu Bapak Deden Herdiana Altaftazani MPD, yang telah membimbing dan memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai. Adapun latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu sebuah negara jika ingin maju dan sejahtera maka dibutuhkan kualitas pendidikan yang tinggi. Namun pada kenyataannya di lapangan kualitas pendidikan masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya guru yang menggunakan paradigma lama dalam pembelajaran, yaitu guru hanya memberikan pengetahuan kepada siswa melalui kegiatan pembelajaran yang pasif, mengajar dengan metode ceramah, serta mengharapkan siswa duduk diam mendengarkan penjelasan guru kemudian mencatat. Prasetyawan 2020. Dalam hal ini, peneliti telah melakukan observasi awal di sekolah SDIT Insan Karima dengan hasil yaitu proses pembelajaran IPA khususnya pada materi ciri-ciri makhluk hidup lebih banyak dilakukan dengan penyampaian materi secara langsung kepada siswa, sehingga siswa tidak menemukan konsep-konsep sendiri sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam pemahaman konsep IPA masih sangat rendah. Alfionita Paidi 2016. Kemampuan pemahaman konsep menjadi kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Mengapa? Karena siswa yang memiliki kemampuan pemahaman konsep akan lebih mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan konsep baru yang berkaitan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Nah, untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep, maka peneliti menggunakan model kooperatif tipe STAD, Student Team Achievement Division, atau sebuah model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, kelompok-kelompok kecil sekitar 4-5 orang. Adapun rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan peningkatan pemahaman konsep siswa antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan pembelajaran konvensional? Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup? Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam implementasi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada ciri-ciri makhluk hidup kelas 3 SDIT Insan Karima? Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil proses peningkatan pemahaman konsep siswa antara siswa yang belajar menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran konvensional. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa dalam meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mengetahui kesulitan guru dalam implementasi pembelajaran menggunakan model kooperatif tipe STAD untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada materi ciri-ciri makhluk hidup di kelas 3 SDIT Insan Karima. Landasan teori pada penelitian ini yaitu yang pertama, model pembelajaran kooperatif tipe STAD menurut Wijaya pada tahun 2018, STAD atau Student Team Achievement Division yaitu model pembelajaran yang siswa tersebut akan belajar dalam kelompok-kelompok yang heterogen atau tingkat prestasi, jenis kelamin, budaya, dan suku yang berbeda yang terdiri dari 4-5 orang siswa pada setiap kelompoknya. Menurut Fani pada 2022, karakteristik STAD yaitu siswa akan lebih termotivasi untuk semangat belajar, menekankan siswa untuk bekerja dalam tim, melatih siswa dalam bertanggung jawab, dan menumbuhkan rasa membutuhkan rasa seorang teman. Yang kedua,
yaitu kemampuan pemahaman konsep menurut Sumiati dan Wulandari pada tahun 2021, menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman konsep merupakan kemampuan siswa yang bertujuan untuk menyampaikan informasi yang didapat dengan kemampuan sendiri dalam bentuk lain, namun berkaitan dengan pemberian makna dari suatu informasi yang bervariasi. Dengan memiliki indikator, yaitu yang pertama, menyatakan ulang sebuah konsep, yang kedua, mengklasifikasikan objek, yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh, yang keempat, menyajikan konsep, dan yang kelima, yaitu menggunakan, memanfaatkan, dan memilih. Terakhir yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Materi ciri-ciri makhluk hidup merupakan materi yang menjelaskan tentang makhluk hidup dan keanekaragaman serta keunikan makhluk hidup itu sendiri yang memiliki 6 ciri-ciri makhluk hidup, yaitu yang pertama dapat bergerak, bernafas, tumbuh, berkembang biak, memerlukan makan dan minum, dan yang keenam, peka terhadap rangsang. Selanjutnya, ada metode penelitian yang digunakan yaitu metode Mixed Method oleh Creswell. Dengan desain penelitian yang digunakan yaitu Explanatory Sequential Design. Subjek penelitian yang digunakan yaitu kelas 3 SDIT Insan Karima yang berjumlah 26 orang siswa. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu data kuantitatif. Untuk mengukur data kuantitatif, peneliti menggunakan soal pretest dan posttest. Untuk mengukur data kualitatif, peneliti menggunakan wawancara, angket, dan lembar observasi. Selanjutnya, kita masuk pada hasil dan pembahasan. Di sini terdapat kelas kontrol dan kelas eksperimen. Kelas kontrol yaitu kelas yang model pembelajarannya menggunakan model konvensional, sedangkan kelas eksperimen yaitu kelas yang model pembelajarannya menggunakan model STAD. Kelas kontrol yang menggunakan konvensional, hasil rata-rata pretestnya yaitu 66, dan hasil rata-rata posttestnya yaitu 78. Terdapat kenaikan sebanyak 12 poin. Dan kelas eksperimen yang menggunakan model pembelajaran STAD, hasil rata-rata pretestnya yaitu 61 dan hasil rata-rata posttestnya yaitu 84. Dapat dilihat perbedaannya bahwa dengan menggunakan model pembelajaran STAD dapat meningkatkan proses pembelajaran siswa dalam kemampuan pemahaman konsep. Kemudian di sini ada diagram perbandingan data ketuntasan pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pada kelas eksperimen, hasil ketuntasannya yaitu pada pretest dengan persentase 46% yang tuntas dan yang tidak tuntasnya 54%. Dan hasil posttest setelah menggunakan model pembelajaran STAD, persentase yang tuntas yaitu 81% dengan yang tidak tuntasnya 19%. Kemudian, data ketuntasan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran konvensional yaitu hasil pretestnya dengan ketuntasan 42% dan yang tidak tuntasnya 58%. Kemudian, hasil posttest dengan menggunakan model konvensional yaitu 77% yang tuntas, yang tidak tuntasnya 23%. Pada diagram ini dapat dilihat bahwa kelas eksperimen hasilnya lebih unggul, lebih banyak siswa yang tuntas dibandingkan yang tidak tuntas. Kemudian hasil N-gain ternormalisasinya yaitu kelas yang menggunakan model STAD dihasilkan N-gain sebesar 0,63 dengan klasifikasi sedang. Sedangkan kelas yang menggunakan model konvensional dihasilkan N-gain sebesar 0,36 dengan klasifikasi rendah. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu model kooperatif tipe STAD mampu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep ciri-ciri makhluk hidup daripada menggunakan model pembelajaran konvensional.
dengan hasil endgain yaitu 0,63 dengan kategori sedang dan memiliki keefektifan mencapai 63,12% dengan kategori cukup efektif. Yang kedua, siswa tidak mengalami kesulitan. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara kepada siswa. Yang ketiga, kesulitan guru dapat diketahui dari angket respon guru. Terdapat 84,5%. Artinya, termasuk dalam kategori baik, namun guru masih mengalami kendala, yaitu mengatur waktu pembelajaran karena guru baru menggunakan model STAD. Setelah merancang kembali, akhirnya guru berhasil tanpa kendala dengan respon 94,1% dengan kategori sangat baik. Adapun saran, yang pertama, saran bagi kepala sekolah agar kepala sekolah diharapkan lebih proaktif dalam memberikan motivasi kepada guru. Yang kedua, saran bagi guru yaitu guru diharapkan menggunakan model kooperatif tipe STAD sebagai model pembelajaran pemahaman konsep dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, saran bagi peneliti. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan model pembelajaran yang lain yang dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep dan memberikan alternatif bagi guru untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.